Shalom semua jemaat yang dikasihi, semoga Anda tetap dalam keadaan yang baik. Hari ini adalah hari keempat untuk kita merenungkan dan memperingati Minggu Kesengsaraan Tuhan Yesus. Dan sebelum kita mendengarkan perkongsian firman Tuhan, saya ingin mengajak semua jemaat untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Terpuji dan termulialah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan hidup yang Engkau telah berikan, sehingga pada hari ini kami dapat merenungkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan agar kami lebih mengerti dan memahami isi hati-Mu, dan kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyambut firman-Mu ini. Amin. Semua jemaat yang dikasihi, mari kita buka Alkitab di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang pertama sehingga 16e. Yohanes pasal 19 ayat 1 hingga 16e. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia di bawah tema Yesus dihukum mati. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang mengisah dia. Prajurit-prajurit menganyam semua mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu, dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mahu bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar, dan ia duduk di kerusi pengadilan di tempat yang bernama Litos-Trotos. Dalam bahasa Ibrani, Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Jemaat yang dikasihi, hari ini adalah hari keempat untuk kita memperingati Minggu Kesengsaraan Tuhan Yesus.
Setelah Pilatus menyiasat Yesus, dia ingin membebaskan Yesus karena Pilatus sendiri tidak mendapati apa-apapun kesalahan yang telah diperbuat oleh Yesus, sehingga dia dihukum sedemikian rupa. Menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang tidak bersalah adalah satu kesalahan, apalagi sehingga dijatuhkan hukuman mati. Namun oleh karena Pilatus takut terjadinya rusuhan dan pemberontakan di kalangan orang Yahudi, maka Pilatus menyerahkan Yesus untuk dihukum mati. Melalui peristiwa ini, kita dapat belajar beberapa hal. Yang pertama, Pilatus adalah seorang yang penakut. Dia lebih menjaga status, pangkat, dan kedudukannya sebagai seorang gubernur Romawi di Yerusalem daripada menegakkan kebenaran dan keadilan. Pilatus memang mempunyai niat untuk menolong dan membebaskan Yesus, tetapi perasaan takut terhadap orang Yahudi telah menutup keinginannya untuk melakukan hal itu. Kita haruslah belajar bersikap berani karena benar dan menegakkan keadilan apabila terjadinya situasi seperti itu, agar tidak menindas orang yang tidak bersalah. Namun, hal itu diizinkan terjadi kepada Yesus untuk penggenapan nubuatan tentang bagaimana Yesus harus mati. Yang kedua, kita belajar bagaimana ketika Yesus dimahkotai dengan duri di atas kepalanya, itu adalah satu tujuan untuk mempermalukan Yesus. Mahkota duri adalah benda yang tajam dan menyakitkan. Yesus kemudiannya dipakaikan dengan jubah ungu untuk tujuan mempermain-mainkan Yesus. Para prajurit melakukan Yesus seperti anak patung yang tidak bernyawa, diperlakukan dengan penuh kejahatan tanpa menghiraukan perasaan Yesus. Mereka kemudian menampar muka Yesus tanpa ada rasa belas kasihan. Ini adalah kali kedua Yesus ditampar. Yang pertama, Yesus ditampar ketika dihadapkan kepada Hanas. Semua itu masih belum cukup memuaskan hati orang ramai. Mereka tetap mahu agar Yesus disalibkan. Mereka mengemukakan banyak alasan dan tuduhan agar Yesus dihukum mati. Mereka sanggup menggunakan tipu muslihat semata-mata untuk menyingkirkan Yesus. Kejahatan telah menyelubungi mereka ketika itu, sehingga tidak ada lagi perasaan belas kasihan, simpati, dan ketenangan di dalam diri mereka. Namun Yesus tetap bertahan bersabar dan menjaga hatinya agar tidak mengucapkan kata-kata yang negatif. Ketika dia diejek, dipermainkan, dianiaya, dan didera, dia tetap berdiam diri walaupun dia mungkin merasa tersakiti sebagai seorang manusia juga. Yesus tidak menyumpah, membenci, dan berdendam dengan orang-orang yang memperlakukannya sedemikian rupa. Yesus sudah mempersiapkan hati, pikiran, dan seluruh tubuhnya untuk melalui proses penyiksaan itu. Dia tetap fokus kepada tujuannya datang ke dunia bagi menanggung hukuman untuk setiap kita. Walaupun Yesus berpeluang untuk meminta bantuan daripada Pilatus untuk membebaskannya, tetapi Yesus tidak melakukan hal itu. Yang ketiga, kita belajar bahwa pada hari itu ialah hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12 tengah hari, Yesus sekali lagi dibawa ke pengadilan di depan ramai orang. Namun orang-orang Yahudi tetap berteriak, "Enyahkan dia, salibkan dia." Teriakan yang penuh dengan kebencian dilaungkan. Bayangkan jika kita di tempat Yesus ketika itu, kita mungkin merasa malu, marah, sedih, dan sebagainya. Situasi yang sangat menekan emosi kita. Namun Yesus tetap berdiam diri
dan berani menghadapi setiap kata-kata itu dengan tenang. Yesus tampil sebagai seorang pewira yang sejati. Dia tidak malu dengan situasi itu karena dia benar-benar tidak bersalah. Kitalah yang sepatutnya merasa malu karena menyalibkan orang yang tidak bersalah. Kita yang seharusnya merasa sedih karena kita, Yesus, terpaksa melalui hal seperti itu. Yesus sudah menyatakan kasih-Nya kepada kita dengan menanggung malu, menanggung penghinaan, dan menanggung semua fitnaan karena kita. Hanya semata-mata Yesus ingin membela kita, orang-orang yang berdosa ini. Yesus sanggup menggantikan tempat kita agar kita tidak dihina, tidak dipermalukan, dan tidak menanggung penderitaan yang berat. Yesus melakukan semua itu karena kasih-Nya kepada kita. Di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 8 tertulis, "Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa." Amin. Jemaat yang dikasihi, jika Yesus sudah menutupi segala dosa kita dengan kasih-Nya, mengapa kita tidak ingin menutupi dosa sesama kita dengan kasih yang benar? Jika Yesus sudah mengampuni kita orang-orang yang berdosa ini, kenapa kita tidak dapat mengampuni sesama kita? Jika Yesus tetap mengasihi kita, walaupun kita banyak kali melukai hatinya, kenapa kita tidak dapat mengasihi sesama kita, termasuk musuh kita sekalipun? Kasih bukan setakat diucapkan dengan kata-kata, namun harus dinyatakan dan dibuktikan melalui tindakan dan perbuatan kita. Orang yang hidup dalam kasih adalah anak-anak-Nya Tuhan yang telah benar-benar menghargai pengorbanan dan penderitaan Tuhan Yesus. Ada kalanya kebaikan yang kita telah lakukan dibalas dengan kejahatan. Kemurahan hati yang kita telah lakukan dibalas dengan hinaan dan sebagainya. Tetapi marilah kita belajar melalui kasih Yesus yang sejati dan benar. Amin. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan kami angkat jiwa kami. Allah kami, kepadamu kami percaya. Beritahukanlah dan tunjukkanlah jalan-jalan-Mu kepada kami. Bawalah kami berjalan dalam kebenaran-Mu. Ampunilah setiap kesombongan kami, sikap kedagingan kami, dan setiap noda dosa yang telah kami lakukan. Sinarilah kami dengan kasih setia-Mu ya Tuhan. Bersihkanlah kami daripada dosa kami, supaya kami menjadi tahir. Basuhlah kami agar kami menjadi lebih putih dari salju. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripada kami. Tetapi peliharalah kami senantiasa, supaya kami tidak mengalami hal-hal yang jahat dalam hidup kami. Naungilah kami dengan sayap-Mu, dan kasihanilah kami menurut kasih setia-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala pengorbanan-Mu bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami menyambut berkat pengampunan, berkat pemulihan, dan berkat damai sejahtera. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam kasih dari saya, Gembala Felianivo. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Amin.